koi lover. Sekarang ini saya lagi di depan kolam Beni Koi, salah satu kolam buat majang ikan-ikan kita. Beberapa waktu kemarin saya banyak mendapat direct message atau DM dan komentar-komentar yang menanyakan tentang bagaimana sih caranya bikin kolam yang proper, artinya yang memenuhi standar untuk memelihara koi, tetapi dengan harga yang nggak mahal. Nah, kali ini saya akan membongkar semua tentang spesifikasi kolam di belakang saya, dari peralatannya sampai bahan-bahan apa saja yang kita pakai, yang sebetulnya bahan-bahannya itu bisa dari barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan kolam koi ini. Jadi ikuti terus video ini untuk mengetahui segala sesuatu dari kolam yang ada di belakang saya ini. Kolam ini memiliki spesifikasi dengan dimensi lebarnya adalah 3 meter dan panjangnya ke sini itu 4 meter, serta kedalamannya itu untuk dari dasar sampai ke bibir ini 1,2 meter, tapi biasanya kita hanya mengisi air sekitar 80 cm sampai 1 meter. Untuk pompanya saya menggunakan pompa tipe ini dengan debit 4000 liter per jam, dan saya menggunakan 2 buah pompa. Jadi ini ada 2 ya selang. Itu di bawahnya itu ada 2 buah pompa buat mendorong air masuk ke dalam filter. Untuk aerator sendiri saya menggunakan LP40 dengan debit 50 liter per menit yang dialirkan menuju 6 diffuser ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 melalui selang aerator yang kita pasang di atas seperti ini. Untuk sistem konstruksi kolam, saya menggunakan kolam terpal karena ini memang harganya paling murah dan cepat pengerjaannya. Lalu untuk dinding kolamnya sendiri, untuk penahannya saya menggunakan bambu. Bambu-bambu ini itu ditanam sedalam sekitar 40 cm, dan di sisi dalamnya itu saya menggunakan GRC supaya dinding kolamnya terasa rata, jadi tidak mudah bocor si terpalnya. Dan untuk konstruksi ke atas saya menggunakan bambu juga. Jadi untuk bambu-bambu yang di pojok itu saya nggak potong, saya biarkan ke atas untuk menahan konstruksi atap. Atapnya juga saya pakai yang transparan. Nah, ini saya pakai waring ya, supaya matahari tidak terlalu terik masuk ke dalam kolam. Untuk aliran air, jadi pertama-tama air di dalam kolam ini itu akan didorong oleh pompa naik masuk ke dalam chamber filter nomor 1, lalu pindah ke chamber filter nomor 2, lalu seterusnya ke 3, ke 4, ke 5, dan kembali ke kolam. Mengapa saya menaruh pompa di sebelah sini dan input air di sebelah sini? Karena saya mengharapkan adanya aliran air yang seperti ini. Jadi air yang masuk itu nggak langsung kesedot ke pompa. Jadi dia akan memutar dulu ke sini, baru masuk lagi ke sana. Jadi air bisa secara merata terfilter, masuk ke dalam filter dan balik lagi ke sini. Nah, untuk sistem filtrasi sendiri saya menggunakan 5 buah chamber, 1, 2, 3, 4, 5. Dan teman-teman bisa lihat kalau chamber-chamber yang saya pakai itu sebetulnya tong fiber yang bekas. Kita bisa lihat yang ujung itu bekas konstruksi ya, jadi bekas ngecor, banyak semen-semennya, tapi dalamnya kita bersihkan. Yang kedua ini bekas kaporit, dan selanjutnya ini bekas semua. Jadi
sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan material-material bekas untuk konstruksi kolam sendiri. Secara fungsinya, chamber 1 adalah berfungsi sebagai chamber mekanis, jadi dia menyaring kotoran-kotoran kasar. Chamber 2 itu 2, 3, dan 4 dan 5 itu sebagai chamber biologis, jadi isinya media-media filter untuk tempat tinggal bakteri. Nah, mari kita lihat isi dari chamber ini satu persatu ya. Chamber 1 itu isinya busa ya, busa filter, jadi dia berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran. Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali kotoran, entah lumut, entah endapan. Untuk yang kedua, nah ini saya pakai jaring nelayan yang bekas. Ya, berhubung saya tinggal di Pangandaran, ini sangat banyak sekali, jadi tinggal saya kumpulin dari nelayan-nelayan. Ini bisa dipakai. Dan di chamber kedua ini teman-teman bisa lihat airnya mulai agak jernih. Untuk chamber ketiga dan keempat, saya menggunakan media jok motor, ini ya, bekas jok motor yang digulung, jadi sehingga memiliki pori-pori yang cukup banyak untuk tempat tinggal bakteri. Dan di chamber terakhir ini menggunakan batu apung, teman-teman bisa lihat, dan dari sini air kembali menuju kolam. Dan di sini airnya teman-teman bisa lihat jernih sekali. Jadi dengan media-media yang seadanya itu bisa menciptakan hasil filtrasi yang baik. Nah, itu tadi kita udah lihat semua tentang kolam ini. Memang dengan bahan-bahan yang seadanya ini tentu saja hasilnya tidak akan sempurna. Jadi ada beberapa kekurangan dari kolam ini, seperti misalnya endapan-endapan masih tetap ada di kolam karena saya tidak punya bottom drain. Jadi saya langsung menggunakan pompa, sehingga hanya mengandalkan sedotan pompa saja. Dan yang kedua, saya tidak bisa memasang skimmer, kecuali teman-teman bisa memasang skimmer tambahan sendiri. Banyak di YouTube yang bisa menjelaskan tentang skimmer tambahan tersebut. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa di like, karena itu akan sangat membantu saya. Dan juga teman-teman bisa lihat video-video yang lain di channel saya tentang koi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Itu bikin saya makin semangat. Salah.